Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai bab aktiva sewa guna usaha. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fernanda Erianti dengan NIM 2019-12191. Kedua, Muhammad Fahrunuha dengan NIM 2019-12192. Yang ketiga, Amelia Wulansari dengan NIM 2019-12196. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan definisi leasing dan jenis leasing, yaitu capital lease dan operating lease. Yang kedua, mampu menjelaskan hubungan lessor dengan lessee dalam capital lease dan operating lease. Yang ketiga, mampu menjelaskan akuntansi sewa guna usaha bagi penyewa atau lessee. Definisi leasing dan jenis leasing. Sewa atau leasing adalah kontrak atau bagian dari kontrak yang memberikan hak untuk menggunakan aset selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Leasing sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu capital lease dan operating lease. Kedua jenis tersebut memiliki kriteria masing-masing. Untuk kriteria capital lease yang pertama yaitu jumlah pembayaran sewa guna selama masa sewa guna usaha pertama ditambah nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal atau minimum sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan. Dikurangi keringanan pajak apabila ada. Untuk masa sewa guna usahanya sendiri telah ditetapkan, yaitu barang modal golongan 1 minimum 2 tahun, barang modal golongan 2 minimum 3 tahun, dan barang modal bangunan minimum 7 tahun. Sewa guna usaha ini mengandung persetujuan yang memberikan hak kepada penyewa atau lessee untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui, atau dengan kata lain penyewa mempunyai hak opsi. Sedangkan kriteria operating lease yaitu jumlah pembayaran sewa usaha selama masa sewa guna usaha tidak dapat menutup harga perolehan barang modal yang disewa, ditambah dengan keuntungan yang diperhitungkan lessor. Yang kedua, tidak memiliki hak opsi bagi lessee, sehingga tidak berhak membeli atau memindahkan hak pada akhir masa sewa guna usaha bagi lessee. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fernanda Erianti. Yang kedua yaitu hubungan lessor dengan lessee, baik dalam capital lease maupun operating lease. Yang pertama, perolehan barang dan pembayaran. Dalam capital lease, lessor mendapatkan hak milik atas barang modal yang kemudian disewakan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan masa kegunaan ekonomis benda yang bersangkutan. Sebaliknya, lessee berkewajiban membayar kepada lessor atas seluruh biaya lessor untuk mendapatkan barang tersebut, ditambah dengan ongkos-ongkos pembiayaan lessor dan keuntungan lessor. Sedangkan dalam operating lease, lessor membeli barang kemudian disewakan, dan lessee membayar sewa tersebut secara berkala sebagai imbalan. Yang kedua, mengakhiri perjanjian lease dan risiko ekonomis. Dalam capital lease, lessee tidak dapat mengakhiri perjanjian lease dengan risiko ekonomis atas barang modal yang disewakan menjadi tanggung jawab lessee. Kemudian dalam operating lease, lessee dapat mengakhiri perjanjian lease sewaktu-waktu dan risiko ekonomis barang yang disewakan menjadi tanggung jawab pihak lessor. Yang ketiga, akhir perjanjian lease. Dalam capital lease, lessee dapat mengembalikan barang tersebut kepada pihak lessor atau membelinya dengan harga yang relatif rendah, bagaimana telah diperjanjikan, atau lessee dapat melakukan perpanjangan leasing dengan syarat yang disetujui bersama. Sedangkan dalam operating lease, pihak lessee tidak dapat memiliki hak opsi sehingga pada akhir perjanjian atau perjanjian diakhiri, maka barang yang bersangkutan harus dikembalikan kepada lessor. Yang terakhir, pembukuan lease. Dalam capital lease, pembukuan dicatat oleh lessee sebagai aktiva sewa guna usaha dan mencatat hutang sewa guna usaha kepada lessor. Sedangkan dalam operating lease,
Pihak lesi hanya mencatat pada saat terjadi pengeluaran biaya sewa saja, yaitu debit biaya sewa dan kredit rekening kas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Amelia Wulansari. Akuntansi sewa guna usaha bagi penyewa atau lise. Contoh soal, Bank Mitra Niaga Semarang telah memutuskan untuk memenuhi kebutuhan aktiva tetap melalui leasing berupa kendaraan selama 5 tahun sejak 1 Januari 1995 kepada sewa guna leasing Semarang. Leasing tersebut tidak dapat dibatalkan atau merupakan capital lease. A. Harga kendaraan pada saat perjanjian leasing ditandatangani 1 Januari 1995 adalah sebesar 40 juta rupiah, umur ekonomis 5 tahun dan nilai residu ditaksir 5 juta rupiah. B. Tarif bunga kredit oleh Bank Mitra Niaga yang disebut leases incremental borrowing rate sebesar 15% setahun. C. Pihak lessor memperhitungkan sewa dengan dasar rate of return on investment sebesar 14%. Penentuan tarif ini disepakati oleh Bank Mitra Niaga atau pihak lese. D. Pihak Bank Mitra Niaga dalam melakukan penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. E. Dalam perjanjian dikatakan bahwa bank boleh melakukan pembelian aktiva sewa guna usaha yang bersangkutan pada akhir masa sewa. Berdasarkan soal di atas, dapat dihitung angsuran yang harus dibayar oleh Bank Mitra Niaga pada akhir setiap tahun, yaitu harga kendaraan sebesar 400 juta rupiah, nilai sekarang residu, yaitu 5 juta rupiah dikali 0,51937, yang menghasilkan 25.968.500. Jadi, 0,51937 didapat dari tabel PVIF, yaitu Present Value Interest Factor. Lihat tingkat bunga yaitu 14% dengan periodenya 5 tahun, yang menghasilkan 0,519. Dapat dilihat yang ada di slide yang saya lingkari. Selanjutnya yaitu nilai bersih sewa guna usaha, yaitu harga kendaraan dikurangi dengan nilai sekarang residu yang menghasilkan 374.031.500. Jadi besarnya sewa tahunan yaitu 374.031.500 dibagi 3,433 yang menghasilkan 108.951.790. Bunga 3,433 didapat dari tabel PVIFA, yaitu Present Value Interest of an Annuity. Lihat tingkat bunga pada 14% dengan periode 5 tahun yang menghasilkan 3,433. Dapat dilihat di slide yang sudah saya lingkari. Selanjutnya yaitu tanggal 1 Januari 2008 pada saat perjanjian sewa guna usaha, bila nilai residu dijamin oleh Bank Mitra Niaga atau lese, jurnalnya yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2008, aktiva sewa guna usaha kendaraan di sebelah debit dengan nilai nominal 40 juta rupiah terhadap hutang sewa guna usaha di sebelah kredit dengan nilai nominal 40 juta rupiah. Tanggal 31 Desember 2008 pada waktu mencatat bunga dan depresiasi, jurnalnya yaitu biaya bunga di debit sebesar 37.111.160 dengan hutang bunga di sebelah kredit sebesar 37.111.160. Perhitungannya yaitu bunga pada tahun 2008 adalah 374 juta
Rp31.500 dikurangi dengan Rp108.951.790 dikali 14% yang menghasilkan bunga yaitu Rp37.111.160. Yang selanjutnya yaitu depresiasi aktiva sewa guna usaha didebit sebesar Rp70 juta dan akumulasi depresiasi aktiva sewa guna usaha di sebelah kredit sebesar Rp70 juta dengan perhitungan nilai depresiasi pada tahun 1995 yaitu Rp400 juta dikurangi Rp50 juta dibagi dengan 5 tahun yang menghasilkan nilai nominal sebesar Rp70 juta. Pada tanggal 1 Januari 2009, waktu pembayaran angsuran pokok dan bunga yang pertama, jurnalnya yaitu utang bunga di sebelah debit sebesar Rp31.111.160. Hutang sewa guna usaha di sebelah debit sebesar Rp71.840.630 dan kas atau giro sewa guna atau giro BI di sebelah kredit sebesar Rp108.951.790 dengan angsuran pokok dihitung dari jumlah angsuran dikurangi dengan angsuran bunga, yaitu Rp108.951.790 dikurangi dengan Rp37.111.160, maka menghasilkan Rp71.840.630. Nilai residu pada akhir masa sewa guna usaha 1 Januari 2013 bila dijamin oleh pihak lese, misalnya pada akhir periode ternyata harga nilai residu yaitu Rp3 juta, maka lese harus membayar Rp2 juta, sedangkan selisihnya merupakan rugi. Jurnalnya yaitu hutang bunga terhadap kas atau giro sewa guna atau giro BI. Selanjutnya yaitu akumulasi depresiasi aktiva sewa guna usaha di sebelah debit sebesar Rp35 juta, hutang sewa guna usaha di sebelah debit sebesar Rp5 juta, rugi sewa guna usaha di sebelah debit sebesar Rp3 juta, aktiva sewa guna usaha di sebelah kredit sebesar Rp40 juta, dan kas di sebelah kredit sebesar Rp3 juta. Bila harga aktiva sewa guna usaha pada akhir periode melebihi nilai residu, maka dicatat sebagai laba sewa guna usaha. Pada kasus lain, bahwa nilai residu tidak dijamin oleh pihak lese atas kesepakatan bersama, maka besarnya nilai sewa guna usaha adalah sebesar harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, yaitu jurnalnya aktiva sewa guna usaha di sebelah debit sebesar Rp374.031.500 dan hutang sewa guna usaha di sebelah kredit sebesar Rp374.031.500. Penyusutan pada setiap akhir periode jurnalnya yaitu depresiasi aktiva sewa guna usaha di sebelah debit sebesar Rp74.806.300 dan akumulasi depresiasi aktiva sewa guna usaha di sebelah kredit sebesar Rp74.806.300. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.